Shalom Bapak Ibu dan sahabat Kaula Muda. Kita kembali lagi dalam mencecap setetes air. Ya Bapak Ibu, sebagai pembukaannya, mari kita menyaksikan 3 tipe orang ketika melewati polisi tidur. Tipe yang pertama, tipe yang kedua, tipe yang ketiga. Nah, Bapak, Ibu, itu tadi kita sudah menyaksikan 3 tipe orang ketika melewati polisi tidur. Tipe yang pertama, ketika ada polisi tidur, dia cenderung menghindar. Lalu tipe yang kedua, orang cenderung menerobos atau dengan emosional, duduk-duduk kayak gitu ya, tidak sabar. Lalu tipe yang ketiga, ia akan hati-hati, pelan-pelan. Nah, ya, oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama. Begini, polisi tidur itu ibarat ketika seseorang mengalami masalah, persoalan, atau tantangan dan kesusahan hidup. Tipe yang pertama, tadi kan ketika ada polisi tidur, menghindar. Nah, demikian ketika seseorang mengalami masalah hidup, tantangan, kesusahan, dia akan menghindar. Dia akan lari dari kenyataan atau mengingkari bahwa tidak ada masalah yang terjadi. Padahal sebenarnya masalah itu ada. Lalu tipe yang kedua, dia dengan menerobos begitu saja, dengan emosional, tidak sabar. Demikian juga ketika ada orang yang mengalami masalah, dia cenderung emosional, bahkan mengumpat atau menggerutu, tidak sabar dalam menyikapi kehidupan ini. Lalu tipe yang ketiga, ketika seseorang mengalami masalah, kesusahan, dan tantangan, dia tipe yang ketiga ini yang hati-hati, pelan-pelan, ini dia akan ada masalah disikapi dengan hati yang damai, dengan legowo. Dia menikmati kehidupan ini meskipun banyak masalah. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari 1 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 6. 1 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 6 saya akan membacakannya. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti yang kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Demikianlah sabda firman Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat di Tesalonika juga mengalami tantangan, persoalan, kesusahan-kesusahan, di mana mereka mengalami penganiayaan dan penindasan oleh orang-orang di sekitar mereka. Karena di Tesalonika
kebanyakan orang menyembah berhala. Dan bahkan dulu pun jemaat Kristen di Tesalonika sebelum Paulus datang ke situ, jemaat juga menyembah berhala-berhala. Namun mereka setelah mendengar pemberitaan Paulus, mereka bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Nah, setelah mereka menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, mereka dianiaya, ditindas. Inilah kesusahan yang dialami oleh jemaat Kristen di Tesalonika. Kemudian situasi dan kondisi seperti itu membuat Paulus cemas. Paulus merasa khawatir, jangan-jangan ketika ada penindasan, penganiayaan, iman jemaat di Tesalonika menjadi undur, menjadi kendor, atau bisa jadi meninggalkan Kristus. Kemudian Rasul Paulus mengirim Timotius untuk datang ke Tesalonika untuk melihat bagaimana kondisi dan situasi jemaat Kristen di sana. Wah, suatu kabar yang sangat membahagiakan bagi Rasul Paulus, karena ternyata walaupun jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan, penindasan, tapi iman mereka kuat. Mereka mampu menghadapi kesulitan itu. Mereka mampu menghadapi kesusahan itu. Mereka hidupnya sungguh mengandalkan Tuhan. Mereka tetap menjadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini kisah hidup jemaat Tesalonika dapat menjadi teladan. Kita dapat mempelajari, kita dapat belajar dari iman jemaat Tesalonika. Meskipun mereka menghadapi pergumulan, tantangan hidup, kesusahan, tapi mereka mampu menghadapi, mereka tetap menjadi pengikut Kristus. Mungkin di dalam kita menghadapi kehidupan ini, kita juga mengalami kesulitan dalam masa pandemi seperti ini. Yang sekolah meskipun matanya pedih atau bosen, bagaimana teman-teman kita menyikapi itu? Sebagai orang tua ketika mendampingi anak-anak kita, bagaimana? Apakah kita bersabar dalam mendampinginya? Nah, hal-hal seperti itu ibaratnya seperti tadi orang yang naik motor. Ketika naik motor terus ada polisi tidur, ketika ada masalah apakah menghindar atau dihadapi dengan hati-hati, atau ya udahlah diterobos begitu saja dengan penuh emosional. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita mengalami pergumulan, setiap kita mengalami pergumulannya masing-masing. Saya teringat dengan lagu Nmes yang Senyumlah, begini kira-kira lagunya. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa engkau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Nah, lalu yang lirik berikutnya begini. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Nah, kita kembali lagi ke jemaat Tesalonika. Jemaat di Tesalonika ketika mereka kuat imannya, meskipun dalam kesusahan, kesulitan, mereka tetap berpegang teguh pada Kristus. Nah, akhirnya sikap hidup jemaat Kristen di Tesalonika menjadi teladan bagi jemaat di Makedonia dan Akhaya. Nah, demikian ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, kesusahan, kesulitan, mari kita hadapi, kita tetap berpegang teguh pada
Kristus. Nah, ketika kita mampu menghadapi kesulitan itu, biarlah orang lain, orang di sekitar kita melihat sikap hidup kita, di mana kita dapat kuat dan tabah menghadapi kehidupan ini. Kiranya kita dimampukan menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang maha baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan beri. Tuhan, terima kasih untuk setiap dinamika kehidupan ini. Terima kasih untuk kebahagiaan. Terima kasih untuk duka cita. Terima kasih untuk rasa sakit. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk pergumulan di dalam hidup ini. Kami boleh menjalani kehidupan ini dengan segala dinamikanya. Dan jikalau kami dapat hidup hingga saat ini, kami percaya itu semua karena berkat kasih anugerah-Mu semata. Engkau yang telah mengaruniakan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat kuat dan mampu menjalani hidup ini. Beri kami kekuatan Tuhan, agar kami dapat menghadapi hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kekuatan kami berdoa. Amin.